Hai guys, Shalom, semangat untuk hari ini. Baiklah, saat ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Distansia Anis, kelas B1 jalur ekstensi. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Teman-teman, video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 5 dari mata kuliah Keperawatan Komunitas 1 oleh Nurse Michelle Khairupan Eskep MKes. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran perawat, fungsi perawat, dan etika perawat dalam keperawatan komunitas. Yang pertama, peran perawat. Peran perawat yang dimaksud saat ini adalah cara kita sebagai seorang perawat untuk menyatakan aktivitas kita di dalam praktik keperawatan, di mana kita telah menyelesaikan pendidikan formal kita yang telah diakui dan diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang perawat secara profesional sesuai dengan kode etik profesional, di mana setiap peran yang kita laksanakan dinyatakan sebagai ciri terpisah demi untuk kejelasan. Menurut Lokakarya Nasional tahun 1996, peran perawat adalah sebagai pelaksana pelayanan keperawatan, pengelola pelayanan keperawatan, dan institusi pendidikan sebagai pendidik dalam keperawatan, peneliti, dan pengembangan keperawatan. Atau juga peran perawat adalah cara kita sebagai perawat untuk menyatakan aktivitas kita, aktivitas perawat di dalam melaksanakan praktik keperawatan, di mana kita telah menyelesaikan pendidikan formal kita dan diakui dan diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk kita melaksanakan atau menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang perawat secara profesional sesuai dengan kode etik profesi kita sebagai seorang perawat. Peran perawat dalam komunitas ada 9. Yang pertama, pelaksanaan pelayanan keperawatan atau provider nursing care. Peranan yang utama bagi perawat komunitas adalah clinical nurse specialist dan family nurse practitioner sebagai pelaksana asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas, baik ithat atau sakit, ataupun mempunyai masalah kesehatan di rumah, di sekolah, di panti, di tempat kerja, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, perawat sebagai pendidik atau health educator. Dalam peran perawat sebagai health educator saat ini yaitu memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas, baik di rumah, di puskesmas, di komunitas secara terorganisir, serta menanamkan perilaku hidup sehat sehingga terjadi perubahan perilaku untuk mencapai tingkat kesehatan optimal. Dalam peran perawat sebagai pendidik ini, contohnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, ataupun ada berbagai sasaran lainnya yang perlu kita harus memberikan edukasi kepada mereka bagaimana cara untuk hidup sehat agar supaya terhindar dari segala penyakit. Poin yang ketiga, peran perawat dalam komunitas yaitu sebagai pengamat kesehatan atau health monitor. Kita perawat memonitoring terhadap perubahan yang terjadi pada setiap individu, keluarga, kelompok, komunitas. Kita memonitoring masalah kesehatan yang timbul serta dampaknya terhadap status kesehatan melalui yang pertama kunjungan rumah, kedua pertemuan-pertemuan, yang ketiga observasi, dan yang keempat pengumpulan data. Contohnya kita sebagai perawat dalam program yang terbaru yaitu PISPK. Contohnya dalam program PISPK atau Program Indonesia Sehat
dengan pendekatan keluarga. Tujuan dari program PISPK ini adalah kita sebagai perawat mengedukasi masyarakat pentingnya hidup sehat berdasarkan 12 indikator. Dan dalam kunjungan keluarga tersebut, jika kita perawat mendapati ada berbagai masalah kesehatan pada setiap keluarga atau individu, maka kita perlu adanya tindakan yang lanjut untuk melaksanakan asuhan keperawatan kepada keluarga tersebut. Yang keempat yaitu koordinator Yankes atau koordinator of services. Perawat mengkoordinir seluruh kegiatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat di dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan tim kesehatan lainnya, sehingga diharapkan terciptanya keterpaduan dalam sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan kegiatan yang menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita melaksanakan tindakan kunjungan rumah seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam program PISPK, jika kita mendapati ada anggota keluarga ataupun individu yang mengalami masalah kesehatan, tentunya kita bekerja sama dengan teman-teman perawat lainnya untuk melaksanakan tindakan pelayanan keperawatan selanjutnya. Poin yang kelima yaitu perawat sebagai pembaharu atau inovator. Pembaharu terhadap individu, keluarga, kelompok, dan komunitas, serta merubah perilaku dan pola hidup agar tercapainya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan yang optimal. Yang keenam, perawat adalah sebagai pengorganisir pelayanan kesehatan. Perawat komunitas berperan serta di dalam memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan peran serta individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di dalam setiap upaya Yankes yang dilaksanakan oleh masyarakat. Contohnya, kita sebagai seorang perawat melaksanakan kegiatan posyandu lansia, posyandu bayi balita, posyandu remaja, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penilaian, serta kita sebagai perawat ikut berpartisipasi di dalam kegiatan pengembangan dan pengorganisasian masyarakat di dalam bidang kesehatan. Yang ketujuh, perawat sebagai panutan atau role model. Perawat komunitas dapat memberikan contoh yang baik di dalam bidang kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat tentang bagaimana cara hidup sehat yang dapat ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Poin yang ke-8, perawat sebagai tempat bertanya atau fasilitator. Perawat komunitas sebagai tempat bertanya oleh individu, kelompok, dan keluarga serta masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis permasalahan di dalam bidang kesehatan atau keperawatan yang dihadapi oleh mereka di dalam kehidupan setiap hari. Poin yang terakhir yaitu perawat sebagai pengelola atau manajer. Dalam hal ini, perawat komunitas dapat mengelola berbagai kegiatan Yankes dan masyarakat sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban kepadanya. Yang kedua, fungsi perawat komunitas. Fungsi perawat di dalam melaksanakan perannya yaitu pertama, fungsi independen, yaitu fungsi di mana perawat melaksanakan perannya secara mandiri. Kedua, fungsi dependen. Kegiatan ini dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang perawat atas instruksi dari tim kesehatan lainnya. Dan yang ketiga, fungsi interdependen. Fungsi ini berupa kerjasama tim yang sifatnya saling ketergantungan baik di dalam keperawatan maupun dalam kesehatan. Yang ketiga, etika keperawatan dalam komunitas adalah etika pengambilan keputusan berdasarkan moral, pengetahuan tentang hak-hak klien, dan tanggung jawab kita sebagai. Dan juga jika kita melaksanakan tindakan keperawatan atau asuhan keperawatan kepada masyarakat,
Jika kita melakukan itu sesuai dengan kode etik profesi keperawatan kita, maka akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat mengenai profesi kita sebagai seorang perawat. Dan tentunya demikianlah video presentasi saya mengenai peran perawat, fungsi perawat, dan etika perawat dalam komunitas. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan kiranya video ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Guys, bagi yang bingung atau galau memilih universitas yang mana, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdiri dari 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan langsung dengan profesi nurse. Yang kedua, Fakultas Hukum. Yang ketiga, Fakultas Pertanian. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kelima, Fakultas Teknik. Dan yang terakhir, fakultas yang keenam yaitu Fakultas Sastra. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian akan dibimbing menjadi mahasiswa yang berkompeten, yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Ayo teman-teman bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maju Unpi, jayalah terus. We care, we cool, to the core.